Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Misyanik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Beit Elohim. Dalam bahasa Ibrani dieja Bet Yud Tav, dibaca Beit artinya rumah, bait. Alef Lamet He Yud Mem, dibaca Elohim artinya Tuhan. Beit Elohim, rumah Tuhan. Markus 13 ayat 1 dan 2. Ketika Yesua keluar dari Bait Elohim, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesua berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Yesua baru saja keluar dari Bait Elohim di Yerusalem. Seorang muridnya memuji kokohnya batu-batu yang menyusun bangunan Bait Suci itu. Ini merupakan Bait Suci kedua yang dibangun Ezra dan Zerubabel dan diperluas oleh Herodes Agung sehingga terlihat megah. Namun Bait Suci II tidak semegah Bait Suci pertama yang dibangun Raja Salomo. Bait Suci II dibangun tanpa tabut perjanjian di dalamnya. Ini berarti Shekinah Glory yang tampak di atas tutup pendamaian di antara dua kerub tidak ada di Bait Suci kedua. Karena itu secara rohani pun kemuliaan Bait Suci II jelas tidak dapat menandingi Bait Suci pertama. Ketika kita datang ke lokasi tembok ratapan, banyak orang Yahudi berdoa di sana. Apakah ini merupakan bagian dari bangunan utama Bait Suci II? Bukan. Sekitar abad pertama, Israel diperintah oleh Raja Boneka Romawi yang disebut Herodes Agung. Ia seorang Idumea alias Edom, bukan Yahudi. Ia pandai mengambil hati Kaisar Agustus, sehingga ia diangkat menjadi raja atas Yudea yang dijajah Romawi. Orang Yahudi tidak menerimanya sebagai raja karena raja Yahudi haruslah keturunan David, sementara Herodes orang Edom keturunan Esaf. Masalah ini diterobos oleh Herodes dengan mengawini Mariame, seorang putri dari garis kerajaan Hasmonean yang Yahudi, agar ia mendapatkan kedekatan dengan umat Yahudi. Selanjutnya, untuk menarik simpati umat Yahudi yang lebih luas, ia memperluas pelataran Bait Suci II dan membangun tembok-tembok di sekelilingnya. Sisi panjang tembok yang dibangunnya sampai 500 meter. Ketika seluruh bangunan Bait Suci diluluhlantakkan oleh tentara Romawi tahun 70 sesuai yang dinubuatkan oleh Yeshua, ada sebagian kecil pagar luar yang tersisa. Bagian tembok tersisa inilah yang dikenal sebagai tembok ratapan atau Wailing Wall atau Western Wall atau tembok barat, tempat orang Yahudi di seluruh dunia datang berdoa sampai hari ini. Apakah bangsa-bangsa non-Yahudi boleh datang dan berdoa di sana? Boleh, you are welcome.
Tentunya dengan mengikuti aturannya, pria yang datang berdoa memakai kipah. Apa itu kipah? Kipah adalah semacam topi dari kain bundar yang dipakai di kepala laki-laki Yahudi. Kipah dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa ada yang lebih tinggi di atas kepala pemakainya, yaitu Tuhan. Apakah memakai kipah menandakan ia seorang Yahudi? Jawabnya ya dan tidak. Ya, bila ia memang Yahudi. Tidak, karena kipah boleh dipakai oleh orang non-Yahudi. Setiap pria yang datang ke tembok ratapan diminta memakai kipah, Yahudi atau non-Yahudi. Non-Yahudi diperkenankan berdoa di tembok ratapan. Ini sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 7. Wanita juga boleh berdoa di tembok ratapan. Ya, benar. Saya dan wanita lain juga berdoa di sana dengan memakai tutup kepala seperti topi atau kerudung. Jadi tembok ratapan itu terbuka bagi semua orang yang mau berdoa kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana ini dibandingkan dengan lokasi di Dome of the Rock yang dalam bahasa Arab disebut Haram al-Sharif, yang diyakini merupakan lokasi bangunan Bait Suci? Dome of the Rock atau Haram al-Sharif ada di bawah otonomi wakaf Yerusalem yang ditempatkan oleh kerajaan Yordania dan diklaim sebagai tempat doa orang Muslim saja. Saya pernah masuk ke sana pada tahun 1999 ketika lokasi itu masih terbuka untuk non-Muslim. Tour guide Dome of the Rock membuka penjelasannya dengan ucapan, "This is Muslim holy place. No other religion can pray on this site." Ini adalah tempat suci Muslim. Agama lain tidak boleh berdoa di sini. Lihat bedanya? Di tembok ratapan di bawah otoritas Yahudi, semua orang boleh berdoa di sana dengan memakai kipah atau topi secara umum atau dengan wanita bertutup kepala. Di Dome of the Rock hanya Muslim yang boleh berdoa di sana. Walaupun pada tingkat diplomasi selalu diserukan Yerusalem adalah kota untuk 3 agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi beda antara diplomasi tingkat tinggi dan situasi nyata di lapangan. Padahal jelas, secara historis yang didukung oleh bukti arkeologis, di situ merupakan tempat atau bait suci pertama dan kedua, tempat suci orang Yahudi berdiri. Bagaimana lokasi ini dapat dibuktikan secara arkeologis? Tidak terlalu sulit. Di bawah tembok ratapan terdapat tunnel atau terowongan pada kedalaman 10-15 meter di bawah permukaan tanah. Di tunnel itulah kita dapat melihat batu-batu besar yang beratnya sekitar 60 ton per buah. Bahkan di sana kita dapat melihat di bawahnya masih ada lapisan lagi. Di terowongan itu ada lorong yang ditutup dengan pasir beton yang menuju ke salah satu gerbang bait suci yang disebut Warren's Gate, sesuai dengan nama arkeolog penemunya. Warren's Gate merupakan bagian dari bangunan dalam kompleks Bait Suci II yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Penutupan lorong tersebut oleh pelaku non-Yahudi dapat dipastikan untuk menghambat orang Yahudi menemukan bukti bahwa di lokasi itu sungguh-sungguh terdapat bait suci historis umat Yahudi ribuan tahun yang lalu. Upaya menutupi fakta historis ini dilakukan bahkan dengan kekerasan. Ketika Ariel Sharon pada tahun 2000 datang ke terowongan tembok barat, kesempatan ini dipakai oleh kelompok bersenjata Palestina untuk melakukan huru-hara yang disebut Intifada II. Bagaimana kita dapat memahami posisi Bait Suci II dalam kota Yerusalem secara keseluruhan? Ya, ini menarik.
Dalam perjalanan siarah kemarin, kita mengunjungi Museum Israel, tempat potongan-potongan naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll dipamerkan kepada publik. Di sebelahnya terdapat miniatur Bait Suci II. Di tengah miniatur kota Yerusalem kuno yang dibuat dari batu kapur atau limestone seperti aslinya. Hanya bentuknya lebih kecil, yaitu dengan skala 1:50 atau 1 cm pada miniatur sama dengan 50 cm atau setengah meter pada ukuran aslinya. Luas kota Yerusalem di abad pertama hanya 450 acre atau 1,82 km persegi atau 182 hektar saja. Bandingkan dengan Jakarta sebesar 66.150 hektar. Ini berarti Jakarta di abad 21 besarnya 147 kali lebih luas dari Yerusalem di abad pertama. Sekarang, kota Yerusalem pun sudah berkembang menjadi seluas 25 km persegi atau 2/5 kota Jakarta. Dengan memperhatikan miniatur kota Yerusalem di abad pertama, di mana letak Bukit Golgota tempat Yesua disalibkan. Ini menjadi penting karena di abad 21 ada dua tempat yang diwacanakan sebagai Bukit Golgota atau Kalvari. Pertama di Gereja Makam Kudus atau Holy Sepulchre di kota tua Yerusalem, dan kedua Garden Tomb, makam taman di dekat stasiun bis kawasan Arab di Yerusalem. Ya, ini pertanyaan penting karena biasanya ini dipertentangkan. Miniatur Bait Suci dan kota Yerusalem abad pertama di Museum Israel dapat membantu memberi informasi. Miniatur ini dibangun pada tahun 1960-an dengan prakarsa Hans Kroch, pemilik Hotel Holy Land di Yerusalem. Ia membangun miniatur ini sebagai peringatan akan Yakov, anaknya yang gugur pada Perang Kemerdekaan Israel tahun 1948. Pembangunannya didukung data arkeologis dan topografis oleh Profesor Avi Yonah dari Hebrew University. Sekaligus, ia sebagai supervisor proses konstruksi miniatur tersebut. Di luar pagar Bait Suci yang didirikan Herodes Agung, terdapat 3 tembok. Tembok pertama, di bagian kota atas, dibangun di zaman kerajaan Hasmonea, abad 2 sebelum Masehi. Tembok kedua dibangun oleh Herodes Agung untuk memberi batas kepada perkembangan kota Yerusalem ke arah utara. Kedua tembok ini bertemu pada Menara Hippikus, yang menandai bahwa bagian dalam tembok tersebut merupakan kota Yerusalem di abad pertama. Dari miniatur terlihat bahwa Bukit Golgota atau Kalvari itu terletak di luar tembok kedua, yang berarti Yesua disalibkan di Bukit Golgota yang terletak di luar kota Yerusalem abad pertama. Lokasi ini yang kemudian ditemukan oleh Ratu Helena, ibunda Raja Konstantinus, dan di tempat itu ia membangun gereja yang kemudian disebut Holy Sepulchre, gereja Makam Kudus, yang selalu dibanjiri peziarah, khususnya oleh umat Katolik Roma. Tetapi mengapa disebut gereja Makam Kudus? Bukankah tadi disebut lokasi tersebut adalah Bukit Kalvari? Benar, tetapi memang Yesua dikuburkan dekat Bukit Golgota atau Kalvari. Ini sesuai dengan catatan Injil. Jenazah Yesua dalam waktu sangat singkat harus sudah dimakamkan di kubur baru milik Yosef dari Arimatea. Waktu yang tersedia hanya 1-2 jam saja sebelum memasuki hari Syabat pada petang itu. Matius 27 ayat 27. Ini berarti kubur baru itu harus sangat dekat dengan Bukit Golgota. Hal ini dapat dilihat pada tata letak dalam gereja Makam Kudus. Ada ruang atas yang harus dicapai dengan tangga bersudut sekitar 45 derajat yang diyakini merupakan Bukit Kalvari itu. Sedangkan lokasi sebagai pemakaman yang hanya berjarak 30-40 meter di sampingnya.
Jadi Bukit Golgota dan makam Yesua boleh dikatakan terdapat dalam satu lokasi yang berdekatan. Bukankah Garden Tomb, makam taman, juga berada di luar tembok kota Yerusalem? Kita harus berhati-hati mengambil kesimpulan karena tembok kota Yerusalem yang kita lihat sekarang ini bukan berasal dari abad pertama, tetapi dari abad 16 atas prakarsa Sultan Sulaiman I dari Kekaisaran Ottoman Turki. Tembok yang mengelilingi kota tua Yerusalem ini disebut tembok ketiga. Garden Tomb, makam taman, ditemukan oleh Jenderal Inggris Charles Gordon pada abad 19 yang dianggap oleh umat Kristen Protestan lebih memungkinkan sebagai makam Yesus karena suasananya dan di luar tembok Yerusalem Sultan Sulaiman. Namun harus diingat, titik tolak pengamatan kita harus dari abad pertama, bukan dari abad 16 sesudah Sulaiman I, apalagi dari abad 21 ini. Dengan memperhatikan posisi tembok kedua kota Yerusalem yang dibangun di awal abad 1, lokasi Garden Tomb di utara kota Yerusalem jelas sangat jauh dari Bait Suci Yerusalem. Ini berarti jarak Yesua harus memikul salibnya dari benteng Antonia ke Golgota menjadi sangat jauh. Di samping itu, makam Garden Tomb diidentifikasi berasal dari sebelum abad pertama, sebelum Yesua lahir. Padahal menurut Matius 27 ayat 60, Yesua dimakamkan di kubur yang baru. Jadi bagaimana sikap kita terhadap dua opsi kuburan Yesua di Yerusalem? Keduanya dapat saling mengisi. Kita pakai dua aspek untuk melihat hal ini. Pertama lokasi dan kedua pemandangan atau lanskap. Kalau dilihat lokasinya, gereja Makam Kudus yang terletak di luar tembok kota Yerusalem abad pertama lebih sesuai. Tetapi dari segi pemandangan, lokasi ini punya kelemahan karena tidak terlihat Bukit Golgota, tidak juga terlihat kubur dalam gua batu. Di sini kita melihat kesalahan Ratu Helena, orang Italia dengan cara berpikir barat yang tidak peka akan keaslian budaya lokal Yahudi. Ia mengubah morfologi bentuk kuburan menjadi gedung gereja sehingga generasi selanjutnya tidak dapat memandang keaslian situs kubur baru Yahudi. Orang hanya melihat gedung gereja yang sama dengan gedung gereja lainnya. Sebaliknya, Garden Tomb menunjukkan keunggulan dalam aspek pemandangan atau lanskap. Bentuk kuburan di gua batu terlihat jelas. Di dekatnya ada bentukan bukit batu kapur yang menyerupai tengkorak. Jadi bukit tengkorak atau Golgota. Sayang, keunggulan ini pun tergerus dengan waktu. Cekungan mata dan hidung pada bukit yang menyerupai tengkorak berubah sehingga kurang jelas bentuknya. Sementara dari aspek lokasi, Garden Tomb dinilai lemah karena terlalu jauh dari benteng Antonia, tempat ia diadili oleh Pilatus. Kesimpulannya, dari segi lokasi, Holy Sepulchre lebih tepat. Perlu diingat juga, gedung gereja yang ada sekarang ini juga merupakan gedung yang belum tentu berasal atau berada pada level yang sama di abad pertama. Karena gedung Holy Sepulchre dari abad 4 ini pernah dihancurkan oleh tentara Persia pada abad 7 Masehi. Sedangkan untuk mengetahui pemandangan lanskapnya, Garden Tomb dapat memberi gambaran yang lebih baik daripada Holy Sepulchre, gedung gereja Makam Kudus. Ya, ini merupakan pencerahan yang luar biasa. Kita tidak perlu fanatik pada opsi tertentu, karena keduanya punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tetapi yang jelas, keduanya kosong, karena sesungguhnya Yesua sudah bangkit dari maut. He is risen. Dia bangkit. He is risen indeed. Dia sungguh sudah bangkit. Kembali ke Bait Suci, di medsos banyak berita bahwa Bait Suci 3 Yerusalem sudah siap dibangun. Bagaimana perkembangannya? Ya, itu di medsos, bukan di Yerusalem. Kalaupun ada gambar, itu kan bisa dibuat dengan dramatisasi. Di kota Yerusalem tidak ada tanda-tanda groundbreaking untuk pembangunan Bait Suci 3.
Pembangunan Bait Suci 3 tidak mungkin dilakukan tanpa menggeser bangunan yang ada, yaitu Dome of the Rock atau Haram al-Syarif. Bila ini dilakukan, maka pasti akan terjadi perang besar yang dapat mengarah ke Perang Dunia III. Kemudian diberitakan juga dengan gencar telah ditemukan anak lembu merah yang tanpa cacat, pertanda akan dimulainya pembangunan Bait Suci 3. Saya hanya mau katakan ini. Kristen bangsa-bangsa harus belajar Torah dengan cermat. Para aduma, red heifer, lembu merah memang merupakan syarat pentahiran bait suci. Para aduma harus mulus merah 100%. Bila ada bulu hitam, maka ini dianggap cacat dan dinyatakan tidak layak dipakai. Pengorbanan lembu merah tidak memerlukan bait suci sama sekali. Sebaliknya, bait suci memerlukan abu lembu merah untuk proses pentahirannya. Coba berpikir sistem. Walaupun lembu merah sudah ada, bila bait suci belum siap, apa yang mau ditahirkan? Jadi jangan panik tak keruan. Lembu merah tanpa cacat tersedia pun tidak serta-merta menyatakan Bait Suci 3 akan dibangun. Bagaimana Bait Suci 3 dihadirkan? Ada yang mengatakan Temple Institute di Yerusalem sudah membuat semua perlengkapannya. Saya bersama grup yang saya pimpin pernah mengunjungi Temple Institute di Yerusalem. Memang ada perlengkapan bait suci yang mereka buat, seperti pakaian imam, topi imam besar, menorah dari emas, trompet perak, harpa, mezbah korban. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk pendidikan, agar anak-anak Yahudi melihat relevansi Torah dalam realitas sejarah bangsa Israel, bukan untuk tujuan pembangunan Bait Suci 3. Tetapi ketika melihat hal ini, sebagian Kristen bangsa-bangsa, khususnya yang ngefan terhadap ajaran akhir zaman, melambung lebih jauh, seakan semuanya ini disiapkan untuk membangun Bait Suci 3. Akibatnya, umat didorong untuk mengumpulkan emas dan dana untuk mendukung penyiapan Bait Suci 3. Kalau mau nyumbang pendidikan boleh saja, tetapi untuk pembangunan Bait Suci 3 agaknya terlalu melambung. Bila ditanya tentang Bait Suci 3, orang Yahudi Ortodoks yang menunggu pembangunan Bait Suci 3 akan menjawab, Bait Suci pertama dan 2 dibangun oleh manusia dan dihancurkan juga oleh manusia. Kalau begitu, agar Bait Suci yang dibangun tidak dihancurkan lagi oleh tangan manusia, maka Bait Suci itu harus dibangun atau bahkan dibawa oleh Raja Mesias sendiri. Jawaban ini seharusnya menyadarkan bahwa isu lembu merah itu hanya satu unsur saja dan bukan menjadi penentu pembangunan Bait Suci 3. Adalah kedatangan Mesias yang menentukan keberadaan Bait Suci. Kalaupun umat perlu menyiapkan sesuatu, semuanya harus sesuai dengan persyaratan Mesias, karena Mesias yang akan menahbiskannya. Jadi bukan fokus pada lembu merah, tetapi pada Mesias Yeshua yang akan datang kedua kalinya. Dengan cara bertekun dalam pengajarannya, Torah Mesias, Torah seperti yang diajarkan oleh Mesias Yeshua. Kita akan disiapkan dan mendapat kepekaan terhadap rencana kedatangannya. Adalah Mesias Yeshua sesuai janjinya akan membawa kerajaan damai ke muka bumi ini. Saat itu, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bertelut dan segala lidah mengaku Yeshua HaMashiach adalah Adon, junjungan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Amin dan amin. Saya percaya siaran ini sudah memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Perjalanan siarah tahun 2022 berjalan lancar dalam pimpinan Tuhan. Kita sebagai bangsa-bangsa sesuai kesempatan yang dibukakan Tuhan, perlu merindukan untuk datang ke Israel, tanah kitab suci, tanah yang pernah dijejak oleh Yeshua HaMashiach. Karena dengan demikian, kita dapat melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan pada umat yang dipanggilnya, baik Israel maupun kita bangsa-bangsa. Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat janji dan Tuhan yang memegang janji. Amin. Ibadah Syabat
Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiah, kunjungi dan subscribe kanal Keilat Mesianik di YouTube. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Yeshua Hamashiach oleh Nathaniel Besi dari Nigeria. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah. Agune Kemba, Yeshua Sang Mesias, singa dari Yehuda yang menjaga alam semesta. Baru Hashem, diberkatilah namanya. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Agune Kemba, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Agune Kemba, Yeshua Hamashiach, hey, Lion of Judah, Agune Kemba, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Agune Kemba.